Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada dua kata di dalam pelayanan yang seringkali sangat menakutkan buat gereja-gereja tertentu atau buat orang-orang percaya tertentu, yaitu bahasa roh dan nubuat. Di dalam Alkitab kita, setiap aliran gereja, setiap aliran denominasi harus mengakui bahwa dalam Alkitab ada dua karunia itu, yaitu karunia bahasa roh dan karunia untuk bernubuat. Dan bahkan bukan hanya 1-2 kali diucapkan, 1-2 kali dinyatakan, berkali-kali Alkitab bicara tentang bahasa roh dan nubuat. Dan seringkali banyak perpecahan terjadi soal ini. Kenapa? Karena akhirnya semua orang mengakui bahwa betul karunia bahasa roh ada, karunia nubuat ada, meskipun ada sebagian gereja yang alergi sekali dengarnya, lalu berkata, apa itu bahasa roh itu? Sesat itu. Apa itu nubuat itu? Sesat. Tapi kalau kita kembali berdialog secara sehat, berdialog dengan hati yang tenang, berdialog dengan pikiran yang terbuka, setiap kita sebenarnya menyadari bahwa betul memang ada karunia bahasa roh. Hanya seringkali persoalannya akhirnya diungkapkan dan keluar dari hatinya dan berkata begini, ya bahasa roh dan nubuat ini seringkali itu yang disesatkan. Seringkali ini yang dipakai oleh orang-orang tertentu yang secara tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya orang secara global mengatakan, wah bahasa roh itu sesat karena mungkin dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dengan bahasa roh. Begitu juga dengan nubuat-nubuat. Nah, sebetulnya kenapa setan mau pakai dua ini untuk menghancurkan dan mengadu domba gereja? Buat saya sebetulnya sederhana, karena Allah punya message khusus, Allah punya pesan-pesan yang sangat khusus, yang sangat spesial, yang seringkali justru Allah pesankan melalui kedua ini, yaitu melalui bahasa roh dan melalui nubuat. Itu sebabnya setan mau pakai kendaraan ini, sehingga justru keduanya dianggap sebagai sumber perpecahan. Sehingga banyak gereja berkata, sudahlah, tidak usahlah itu nubuat-nubuat itu, tidak usahlah segala bahasa roh itu. Tapi kan pertanyaan saya cuma sederhana, kalau ada tikus dalam rumah, haruskah kita bakar rumahnya? Kan tidak. Tikusnya saja yang diusir. Kalau kita tahu ada oknum-oknum tertentu yang mempergunakan bahasa roh, nubuat untuk mengadu domba dan untuk mengajarkan hal-hal yang sesat, maka sudah saatnya we take it back. Sudah saatnya kita rebut kembali bahasa roh dan nubuat untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kepastian, kebenaran, mujizat, dan kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang bicara tentang nubuat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali untuk kita mempelajari tentang nubuat, karena banyak pesan-pesan Tuhan sebetulnya yang Tuhan mau nyatakan melalui nubuatan-nubuatan. Kita ingat betul di zaman nabi-nabi bernubuat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, di zaman akhir ini apakah dia berhenti dengan nubuat? Mungkin dia berhenti dengan mengangkat nabi, tetapi karunia nabi, karunia untuk bernubuat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya sekarang diberikan kepada setiap orang percaya. Karena Alkitab berkata setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, di dalamnya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang menyampaikan pesan-pesan ilahi. Makanya Alkitab bilang firman itu dekat
dengan engkau, yaitu di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Berarti dari sini kita diajarkan, kita diingatkan untuk apa? Untuk kembali kepada pesan-pesan firman Tuhan yang benar, yang bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat nubuatan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau Allah bicara ada sesuatu yang spesial yang Allah mau nyatakan. Itu sebabnya dia menyampaikan segala isi hatinya kepada umat Tuhan yang memang mau menyiapkan diri untuk itu. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lengkap tentang soal nubuat ini dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bilang, kamu kan sudah pernah dinubuatkan sebelumnya tentang kehendak Tuhan, pesan-pesan Tuhan buat hidupmu. Karena itu aku menjalankan perintah Tuhan itu, pesan-pesan Tuhan itu. Karena itu aku memberikan tugas kepadamu. Dan kuberikan tugas ini kepadamu sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi Paulus sedang mau mengingatkan bahwa melayani Tuhan kadang-kadang melalui tantangan yang berat. Tetapi ingat, kamu sudah dinubuatkan, ada pesan-pesan Tuhan yang sudah dinyatakan kepadamu. Berarti dalam segala perkara, kamu hadapi dengan iman dan Kristus akan kembali menguatkan kamu. Karena Kristus telah memilih kamu dan menyampaikan pesan melalui hamba-hambanya untuk kehendaknya bagi kamu. Nah, ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya ada Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa itu sebetulnya nubuat? Nah, ini penting untuk kita pahami. Nubuat ini adalah pernyataan-pernyataan Kristus kepada hamba-hambanya untuk menyatakan kebutuhan manusia pada saatnya. Bisa saja untuk dirinya dan kebutuhannya, tapi bisa juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Baik itu keluarganya, baik itu rekannya, baik itu orang-orang di pelayanannya, maupun jemaatnya, maupun orang-orang yang baru dia bertemu dan Tuhan menyampaikan pesan kepadanya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari soal nubuat ini? Yang pertama saya pelajari, nubuat diberikan Tuhan untuk menguatkan jemaat Tuhan. Jadi nubuat beda dengan teguran. Nah, ada nubuat-nubuat yang katanya nubuat tapi sebetulnya adalah teguran. Ini dua hal yang sangat berbeda. Nubuat itu tidak pernah teguran. Teguran adalah teguran. Itu Tuhan berbicara untuk menegur. Itu bukan nubuat, itu teguran, saudara-saudara. Tapi nubuat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk menyatakan kekuatan, untuk memberikan semangat, untuk memberikan kemampuan ilahi untuk menghadapinya. Sama seperti apa yang dialami oleh Timotius di sini. Timotius masih muda, mungkin dia ingin rindu sekali melayani, tapi dia pikir, siapa saya kan ini masih muda. Tiba-tiba ada nubuatan kepadanya bahwa kamu akan melayani Tuhan, kamu dipakai oleh Tuhan. Nah, kekuatan ini yang perlu baginya, kekuatan ini yang dinubuatkan kepadanya, sehingga dia berani untuk melangkah, berani untuk bekerja, berani untuk berbuat sesuatu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuat tidak pernah mengadu domba, nubuat tidak pernah mendatangkan keadaan yang tidak damai, tidak sejahtera. Karena nubuat memang tujuan Tuhan untuk menguatkan jemaat Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada nubuat yang berkata kamu harus tinggalkan istri, itu nubuat yang kacau, saudara-saudara. Karena nubuat firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Ada lagi yang bernubuat dan berkata, tidak perlu pergi ke gereja lagi, karena aku akan berbicara langsung kepadamu, karena kamu adalah bait-baitku yang kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir itu bukan nubuat, itu cuma lu buat-buat, saudara-saudara, ya kan? Karena nubuat tujuannya selalu menguatkan jemaat Tuhan dan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua saya pelajari, nubuat diberikan Tuhan untuk memberi petunjuk. Jadi ada kalanya ketika jemaat sedang bingung, ada kalanya ketika kita sedang bingung, lalu Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhannya dan dia bernubuat bahwa kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu jangan bingung, Tuhan sedang mau bekerja dengan cara seperti ini. Lalu Tuhan mulai kasih petunjuk. Ada seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan, dan ketika dia ingin terjun dalam pelayanan misi dan membutuhkan biaya yang sangat besar, dia berdoa, Tuhan saya punya hati untuk melayani misi, tapi apakah ini kehendak Tuhan bagiku Tuhan? Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang dia nggak kenal dari luar negeri melihat dia dan berkata, Tuhan bicara sama saya bahwa kamu harus terjun dalam dunia misi dan
Tuhan akan mencukupi segala keperluan kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia dikuatkan sekali lalu dia jalan dalam terang Tuhan. Karena apa? Karena nubuat mulai memberi petunjuk kepadanya. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau nubuat sudah tidak lagi dipakai dalam gereja, maka yang ada gereja-gereja yang bingung tanpa arah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika nubuat disampaikan dengan tepat dan sesuai dengan firman Tuhan, maka nubuat memberi petunjuk dan membawa kita ke jalan kehendak Allah. Yang ketiga, nubuat diberikan Tuhan untuk menyatakan apa yang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala seorang sedang bingung, aduh ini apa yang terjadi ya? Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Apakah saya sedang ditipu oleh orang? Siapa orang ini gitu? Kadangkala Tuhan kasih nubuat, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada kita apa yang terjadi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala nubuat ini juga berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Dia mulai ingatkan kita bahwa hati-hati, ini akan terjadi. Atau dia ingatkan kita, kamu jangan khawatir karena ini akan terjadi. Tahun-tahun ini memang tahun-tahun penderitaan, tapi tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun kemuliaan. Diingatkan kepada Yusuf melalui nubuatan, melalui mimpi yang Tuhan berikan kepadanya untuk menafsirkannya, bahwa akan ada tahun-tahun kelaparan, tapi sebelum tahun-tahun kelaparan akan datang tahun-tahun kelimpahan. Hati-hati, simpan, lalu mulai jaga di tahun-tahun kelimpahan itu, karena akan ada tahun-tahun kemiskinan, tahun-tahun kekurangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru karena Yusuf mendapatkan nubuat itu, maka dia melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kepemerintahannya. Jadi ingat, nubuat diberikan Tuhan untuk menguatkan jemaat Tuhan. Yang kedua, nubuat diberikan Tuhan untuk memberi petunjuk. Yang ketiga, nubuat diberi Tuhan untuk menyatakan apa yang akan terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, nubuat diberikan Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan mengerti. Kadangkala ada kalanya dalam masalah-masalah hidup kita berkata, aduh Tuhan tahu nggak ya, saya tuh ngadepin masalah tuh berat banget. Kok kayaknya Tuhan nggak berbuat apa-apa, Tuhan tuh ngerti nggak ya, Tuhan tahu nggak ya. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan bilang, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Hari-hari ini kau menghadapi masa yang sukar, tetapi dalam waktu yang tidak lama lagi, asal kau setia, kau lihat kekuatan pembelaan Allah yang luar biasa dengan mujizatnya. Wah, kita diingatkan, oh kalau gitu Tuhan mengerti pergumulan saya. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuat itu bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Nubuat bukan kata-kata yang hanya untuk menyenangkan hati orang. Nubuat bukan hanya perasaan kita yang mulai berbicara, itu beda. Karena nubuat diberikan Tuhan untuk menguatkan jemaat Tuhan, untuk memberi petunjuk, untuk menyatakan apa yang akan terjadi, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mengerti. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin masih bingung dengan hal-hal soal nubuatan ini, atau sudah dinubuatkan orang dan sesuatu yang sangat membingungkan. Mari kita berdoa. Saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang butuh kekuatan, mereka yang sedang butuh damai sejahtera, mereka yang sedang butuh mujizat kesembuhan. Bapa, jamah dalam nama Yesus. Juga mereka yang mungkin sering kali bernubuat dan bernubuat palsu, atau mereka yang dinubuatkan tapi sebetulnya tidak sejahtera dalam hatinya, bertentangan dengan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami menjadi orang yang peka akan suara Roh Kudus. Kami berjalan dalam terang Tuhan dan menyatakan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala sesuatu, tetap setia. Karena Yesus jaminan yang kekal buat hidup kita, tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.